Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Hati yang dirahmati oleh Allah, Mutiara Hati kembali hadir menyapa Anda untuk menghadirkan sejumlah topik atau ceramah agama yang tentunya akan meningkatkan keimanan kita dan akan memacu semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini Mutiara Hati akan membahas tema terkait Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan saat ini telah hadir bersama saya Ustadz Ahmad Suyuti yang akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu haqqa hamdi, wa nasta'inuhu haqqa isti'ani, wa nastaghfiruhu haqqa istighfari, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajmain, amma ba'd. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Begitu pula dengan hidayah, inayah serta taufik dan hidayah pada kita sehingga semua kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan nikmat ini selalu kita syukuri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyati wa ahli baitihi wa tabi'in sampai ke kita. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mutiara Hati yang kami banggakan, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kegiatan kita, yakni tausiah agama, yang mana hari ini tema kita adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrain lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnat rasulih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan, beliau bersabda, dua perkara yang ditinggalkan Nabi kepada kita khususnya umat Islam. Dua perkara itu, jika dua perkara itu kita jadikan pedoman kita, maka insya Allah kita tidak akan sesat, kita tidak akan bahasanya keliru dalam menjalankan kehidupan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim. Kita sudah juga sering mendengar, bahkan dalam juz Ammah dalam surah Al-Alaq, Iqra, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam arti membaca situ bukan cuma kita membaca Al-Quran. Membaca itu banyak. Selain kita membaca kitabullah itu ya berapa kitab sudah dari Allah, begitu ya mukjizat Rasul, yakni membaca Al-Quran. Selain kita membaca Al-Quran, kita juga penting membaca kitab-kitab para ulama, ya. Nah, sisi lain kemudian yang kedua, selain kitab Allah, kemudian wasunnata rasulih, begitu juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa yang diberikan oleh Rasul, dikerjakan oleh Rasul. Karena sunnah ini dibagi menjadi tiga, ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Ada yang melalui perkataan Nabi, ada juga sunnah yang melalui fi'liyah atau yang dilakukan Nabi, kemudian terakhir ketetapan dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang menjadi permasalahan kita sebenarnya,
Al-Quran kalau memang sudah menjadi pedoman kita dalam sehari-hari, semestinya kita memang harus membacanya juga setiap hari. Cuma ya itulah, kadang kita manusia, kita orang yang masih penuh dengan kekurangan, masih belum sampai kepada kesempurnaan, kadang kita masih lalai. Ya sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, yang wajib bagi kita kan jelas sudah dalam rukun Islam kita. Kita harus syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Itu sudah kewajiban. Kemudian Quran, kalau itu sebagai pedoman, yang jadi permasalahan atau pertanyaan kita, berapa sering kita mengaji dalam sehari? Nah ini, berapa sering kita mengaji? Bahkan kalau Mbah Maimun Zubair, kita tahu kiai sepuh, beliau pernah mengatakan, kalau kalian tidak mampu tidak pandai, tidak mahir di bidang agama, cukuplah ajarkan kepada anak kalian alif, ba, ta, dan mudah-mudahan ini, maksudnya mengajarkan huruf hijaiyah, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita kelak. Karena tidak semua juga kita ini dalam keseharian kita rajin membaca Al-Quran. Ya mohon maaf, rajin kita memang, rajinnya membaca status, ya kan, status WA, status IG, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah lupa kita dengan pedoman kita ini, yakni membaca Al-Quran. Makanya saya bilang, pertanyaan berapa kali kita mengaji dalam sehari? Apakah setiap sholat itu juga kita mengaji? Sebenarnya kalau memang itu menjadi pedoman kita, ngaji. Bahkan ngaji, walaupun kita belum mengerti arti, cukup mengaji saja dulu. Habis sudah kita hatam, ya karena kalau fenomena di bulan puasa itu bertadarus rutin tiap hari. Fenomenanya cuma di bulan puasa. Sebenarnya ini kalau pedoman kita harus setiap hari. Ya tidak mampu satu surah, ya berapa ayat. Tidak mampu berapa ayat, penggalan setengah lembar ke satu halaman setengah lembar, ya cukuplah satu ayat, boleh. Ya dalam arti intinya kita istiqomah itu. Ya tapi jangan juga tiap hari satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Shadaqallahul Azim, karena ada rapat di kantor, ya enggak bisa juga. Ya paling tidak ada peningkatan, jangan sampai mutu kita cuma di situ-situ aja. Nah ini yang jadi pertanyaan kita, dan ini juga menjadi introspeksi dalam diri kita masing-masing. Nah, begitu lagi apalagi dengan sunnah Rasul. Sunnah Rasul ini banyak. Kita palingan sunnah kita lakukan ini sunnah-sunnah yang kecil aja. Minum, duduk, ya kan, apalagi membaca bismillah sebelum melakukan sesuatu. Paling kita nih sunnah-sunnah yang biasa aja dilakukan masyarakat awam. Bagaimana dengan sunnah menghafal Al-Quran? Yang ini repot juga buat kita. Pasti kita bingung, ngaji aja kita kelepotan. Ya, kita sadari nih dengan kekurangan kita. Ya makanya mudah-mudahan kita itu mampu istiqomah itu. Ya karena kita tahu Al-Quran ini sudah jelas. Selain syafaat Rasul, mukjizat Rasul yang luar biasa. Bahkan di hadis lain itu Al-Quran juga memiliki syafaat. Al-Quran dan puasa itu memiliki syafaat. Kenapa? Dalam hadisnya itu bahkan puasa bilang, kenapa? Karena mereka di pagi, siang, hari itu menahan lapar demi berpuasa. Makanya puasa meminta kepada Allah, fasaffi'ni fi, maka berikan mereka, orang-orang yang berpuasa itu syafaatku. Nah begitu juga Al-Quran. Mereka dicegah untuk tidur, ya, di malam hari karena kesibukan kita di pagi, sore, malam hari itu kurangi tidur untuk membaca Al-Quran. Nah dari membaca Al-Quran itulah Al-Quran meminta kepada Allah untuk memberi juga syafaat kepada mereka yang membacanya setiap hari. Dalam hadis lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran, karena Al-Quran insya Allah kelak akan mendatangimu di hari kiamat sebagai fa'innahu ya'ti,
ya, syafi'al li ashabi. Dia juga sebagai syafaat. Jadi syafaat itu sebagian syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada syafaat mukjizat Rasul itu sendiri sama syafaat puasa. Nah, kalau kita ini istiqomah aja, yang penting jangan kita semata-mata cuma memenuhi kewajiban, tidak. Sudah semata-mata lillahi ta'ala. Bahkan kalau bicara kebaikan ini diriakan aja, ngaji aja dimanapun kita, di warung kopi, lagi nyantai mana ngaji. Dan itu juga salah satu dakwah yang mengajak orang-orang di sekitar kita mungkin iri dalam arti iri kebaikan. Masya Allah ini orang, ini saudara kita rajin bla bla, itu juga masa yang kita mau tampilkan di medsos, tampilkan apa bahasanya, menonjolkan tuh hal-hal yang bawa maksiat. Nah ini kan sebenarnya harus kita malu kepada pemilik dunia, maksudnya Sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah tahu kita ini hanya tempat sementara. Yang paling tidak ya kita harus menyadari itu, apalagi Al-Quran sebagai pedoman. Makanya kuncinya ya ngaji. Kebanyakan kita Ustaz bagaimana ngaji tapi tidak bisa ini, itu tetap ngaji aja. Yang penting kita ngaji, kita tidak akan mengenal mana A, mana B, mana Ta sampai akhir kalau kita juga tidak belajar. Begitulah juga jenjangnya kita di sekolah kan, SD, SMP. Tidak bisa kita langsung tiba-tiba ke SMA, tidak bisa. Kita harus mengikuti jenjangnya semuanya. Mau pakai Iqra dulu, baru nanti ya Iqra aja naik 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru juz amma baru kita mulai ngaji-ngaji. Nah ini yang penting. Karena dalam Al-Quran disitulah banyak ilmu yang kita dapat kalau sudah kita memahami atau pernah membaca terjemahan-terjemahannya. Ya, karena rugi selain sapa ini perintah, pedoman, dia wajar kalau kita tuh kadang perjalanan hidup kita dalam arti ya, hidup kita di dunia ini masih sering kadang galau, gelisah, gundah. Karena kita lepas dari pedoman. Walaupun kita tuh cuma ngaji tok tidak tahu arti, insya Allah di situ keberkahan jelas ada pada kita. Bahkan malaikat itu mendoakan kita dan Allah pasti menyaksikan kita. Mungkin ini sekilas dulu tentang Al-Quran sebagai pedoman kita. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali ceramah agama kita dengan sejumlah sesi tanya jawab setelah iklan jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Mutiara Hati. Disiplin menerapkan adaptasi kebiasaan baru dimulai dari diri kita sendiri.
Terima kasih pemirsa Mutiara Hati, Anda masih bersama kami. Ya, tadi Ustadz Ahmad Suyuti sudah menjelaskan Al-Quran sebagai pedoman hidup, begitu. Tadi Ustadz Ahmad Suyuti juga sudah menjelaskan ternyata masyarakat zaman sekarang itu lebih banyak waktunya dengan gadgetnya, begitu Ustadz ya. Scroll, beranda Facebook, dan juga sejumlah pemberitahuan mungkin di media sosial lainnya, begitu, sampai akhirnya lalai gitu. Padahal waktu yang sudah Allah berikan kepada kita tuh semuanya sama-sama 24 jam. Nggak ada yang 25 jam atau 26 jam, tidak ada gitu. Tapi ternyata manusia ini berbeda-beda. Ada yang bisa mungkin memanage waktunya sehingga dalam sehari bisa mengalokasikan waktu. Ada program kan namanya One Day One Juice begitu saja. Jadi sehari itu selalu bikin target, pokoknya ada deh ngaji begitu. Nah, ini kan fenomenanya menarik nih Ustadz. Kalau zaman sekarang nih saya perhatikan begitu ya, baik diri saya sendiri mungkin bagi juga masyarakat yang lain yang saat ini sedang menonton, terkadang kan kita kalau galau sedikit langsung pasang status begitu kan ya. Padahal kan dalam Al-Quran itu sudah dicantumkan bahwa ketika kita sedih, Allah tuh udah bilang la tahzan innallaha ma'ana begitu. Lalu ketika kita misalkan mendapatkan musibah dan lain-lainnya, ada juga ayatnya yang berbunyi wasta'inu bisobri wassolat gitu. Jadi Allah tuh ternyata simpel sekali begitu Ustaz ya. Kita hanya diminta untuk sabar dan juga sholat. Jadi ternyata semua yang kita butuhkan itu ada dalam Al-Quran. Jadi memang tema saat ini sangat menarik dan sangat penting sekali begitu Ustaz. Nah, saya ingin bertanya ini Ustadz, bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa nih jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup tidak hanya di lisan, tapi juga dalam perbuatan. Apakah kita memang harus memaksakan terlebih dahulu supaya menjadi kebiasaan atau bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang segala sesuatu untuk menjadi kebiasaan itu memang awal sebagian banyak keterpaksaan. Karena kalau bicara diri kita sendiri, ya kita memang harus mau memulai. Apa bahasa itu ya? Ibda binafsik, ya mulai dari diri sendiri. Kita tidak akan mampu membawa keluarga, teman, sahabat-sahabat, apalagi orang sekitar kita selama orang juga pasti melihat kita. Sedangkan dia si A, si B, si B kan itu kebanyakan masyarakat awam kita. Melihat orang itu sesuai. Kalau bilang, padahal tidak. Dalam maqalah itu kan unzur maqal wala tanzur manqal. Lihatlah siapa, apa yang dibicarakan, bukan siapa yang ngomong, kan bahasanya kayak gitu. Kalau itu bermanfaat buat kita, kenapa kita tidak mengambilnya atau mengikutinya? Nah, jadi memang ada unsur keterpaksaan kalau kita demi kebaikan dia. Samalah kita di rumah kita ya, orang tua kita biasa kalau kita itu maghrib pasti sudah dicari ke masa-masa kecil kita itu kan, karena dipulang, walaupun pulangnya cuma suruh pulang mandi selesai, orang maghrib masih sholat, walaupun secara tidak langsung kita tidak disuruh sholat, tapi di situ sebenarnya banyak makna. Tergantung lagi kedewasaan seorang anak. Nah, ya sebagian orang tua pulang maghrib mandi ya kan, ya sebenarnya sambungannya ya habis mandi sholat ngaji ya kan, banyak ngaji apa semua berbakti lah kepada orang tua atau berbakti demi orang tua ya semata-mata ya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau itu sudah kita biasakan, yaitu tadi mohon maaf dalam arti segala problem yang jadi permasalahan itu ketika diekspos keluar, ya mohon maaf juga termasuk dalam rumah tangga itu kan hal yang riskan. Tidak boleh kita dalam arti aib itu sebenarnya kita malu. Ya kita juga bisa seperti ini, ya alhamdulillah Allah menutup aib kita, itu kan bahasanya. Yang penting janjinya dalam hadis itu juga, barang siapa yang buka aib ya pasti aibnya dibuka Allah, begitu. Makanya kita sesama muslim, bahkan bukan cuma muslim, saudara kita di luar muslim pun kita tidak boleh menjelek-jelekkan, membuka aib dan lain-lain. Nah, ini yang dibilang nasionalis agamis, dalam arti kita tidak bisa juga bahasanya rahmatal alamin yang disampaikan Nabi kan bukan cuma satu tempat, bukan cuma satu agama, untuk seluruhnya. Nah, bagaimana kita mau mengikuti Nabi kalau kita kadang masih bahasanya hanya buat diri kita sendiri, hanya buat lingkungan kita sendiri, hanya tidak, tapi untuk kemaslahatan umat. Nah, jadi memang hal untuk membiasakan itu ya kita harus bukan memaksa.
Memaksa juga memaksa kehendak itu juga tidak bisa. Kadang ada sesuatu anak itu yang diarahkan ke hal-hal ini, tapi dia kadang lebih berat. Kan contoh ada 2 anak berbicara bakat lah, kadang mau dikasih bareng tapi satu nih kok kurang kan, otak kanan otak kiri itu yang berbeda itu kan. Nah itu artinya kita harus juga memisahkan, dan kita selaku orang tua juga harus mengerti itu. Nah untuk bicara ngaji, apa yang kita dapat di dalam Al-Quran itu intinya kita ngaji dulu, nanti itu pasti ada sentuhan yang mengetuk hati kita itu apa sih artinya ya, selain tadi sampaikan Mbak Suci wasta'inu bisobri wassalah, saling tolong menolonglah dalam kesabaran. Maksudnya di situ kan kalau menolong tuh harus sabar. Satu sisi sabar, kalau tidak dihargai ya sholat, lapornya ke atas, jangan lapornya di medsos. Itu maksudnya. Kalau lapor di medsos tidak selesai, malah jadi pembicaraan lebih bias, lebih banyak. Dan ini ya kalau menjadi pahala ya tidak apa-apa. Makanya yang penting di medsos itu sebarkan aja ceramah-ceramah ustadz, ngaji-ngaji adik-adik, siapakah itu yang hal-hal yang baik. Makanya sekarang metode ceramah itu kan ada melalui TikTok. Ya hal-hal video pendek ya, karena memang kepentingan zaman, karena mata kita ini tertuju pada apa, dunia digitalisasi itu tidak bisa, apalagi kalau sudah penuh dengan iklan-iklan yang tidak karu-karuan. Nah ini juga yang kadang merusak, bahkan anak-anak kadang juga sebagian ya download aja sembarang. Nah, intinya ya kita mulai, kita memaksakan diri ya agar kita juga mampu bisa sebagaimana orang-orang yang kita inginkan, maksudnya orang-orang alim, guru-guru kita. Karena guru-guru kita juga semuanya memulai, makanya kita mengikuti karena kita melihat sendiri. Nah, tapi kalau kita menjadi insan pribadi yang bahasanya muslim sejati, ya kita tidak melihat siapapun yang menyampaikan, selama itu hal yang baik maka kita ambil. Kalau jelek ya sudah, jangan kita ikuti. Dan ingat, jangan juga kita bicarakan bilang orangnya si A, si B begini begitu. Nah ini repot. Mungkin itu. Baik Ustadz. Lalu sebenarnya ketika kita mengaji itu pahalanya bagaimana? Apakah kita dapat pahala itu ketika satu ayat atau seperti apa begitu, supaya kita dan juga teman-teman semua masyarakat yang saat ini menonton Mutiara Hati itu lebih terpacu untuk mengaji setiap hari begitu Ustadz, silakan. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi ini mengingatkan kita nih. Jadi ini poin plus nih. Jadi alif lam mim, nah dalam hadisnya itu alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Nah, bahkan setiap huruf itu mempunyai berapa, Allahumma sholli. Anggaplah kalau kita, ini saya lupa hadisnya nih, lumayan agak panjang lah. Jadi setiap huruf alif lam mim itu bukan dikatakan huruf, tapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Anggap alif itu, anggaplah pahalanya 10 dan itu dilipat gandakan. Nah, kalau di bulan puasa itu kan bahasanya sering kita dengar, itu dilipat gandakan sampai berapa ratus. Nah, jadi kalau kita ngaji Al-Fatihah aja luar biasa itu. Sudah berapa pahala setiap huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif, lam, ha, mim, dal. Kalau 5 sudah 50. Dikali tiap hari, Masya Allah. Insya Allah dosa-dosa kita itu digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu, kita masuk surga bukan juga karena kita rajin bersembayang, bukan juga karena kita mengaji Al-Quran, tapi semuanya semata-mata ya keputusan Allah. Bisa jadi kalau kita cuma bahasanya mau masuk sholat cuma mau surga, ya sholat kita berapa tahun, selesai berapa tahun, minggatlah sudah, ya kan? Nah sebenarnya enggak, yang kita harapkan semua kita lakukan semata-mata karena Allah. Makanya ada suatu ketika seorang pemuda ahli maksiat itu, dalam kisahnya itu, pas menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, timbangannya itu ya namanya ahli maksiat ya. Kemudian datanglah seorang pemuda ganteng gitu kan, pemuda gagah, bawa selembar kertas, ya kan, ditaruhlah dengan kalimat la ilaha illallah, lebih akhirnya meningkat kebaikannya, sampai ditanya sama pemuda ahli maksiat, engkau siapa wahai pemuda bla bla bla. Saya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa dapat? Karena engkau pernah bersolawat kepadaku 1 kali dalam hidupmu. Coba, ini baru 1 kali. Bagaimana dengan hal-hal
ibadah-ibadah yang lain, termasuk kita mengaji, ya kan? Selain sholat sudah jelas ya, ngaji. Kalau versi Banjar kita ikut Maulid Hasri, kalau versi Jawa kita ikut Maulid Diba, kalau versi Bugis kita ikut Maulid Barzanji. Luar biasa. Kalau ini sebagai rutinitas kita atau ini sebagai kebiasaan kita, walaupun kita tidak mengerti sendiri, ya, tapi kita karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini semua menjadi pahala kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik. Amin. Luar biasa sekali untuk tema kita pada hari ini, pemirsa Mutiara Hati. Baik Ustadz, untuk mendapatkan limpahan barokah dari Allah, mohon izin Ustadz untuk membacakan doa. Silakan Ustadz. Baiklah, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga semoga pemirsa Mutiara Hati yang ada yang sakit, keluarganya juga sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala aktivitas dilancarkan dan membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka dayanana wa badanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa a'malana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanin wa jiwarin wa 'iyadin min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'ainin wa dhi bagin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hali wal ma'ali innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah ya Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa afaitah wa la dainan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassarta ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifzan ka hifzal mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma hayyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa Mutiara Hati, kita telah sampai di penghujung acara. Ustadz Ahmad Suyuti, terima kasih banyak Ustadz. Insya Allah mari kita berdoa sama-sama supaya kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai sebenar-benarnya pedoman hidup. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.